ada dua faktor yang terjadi di era COVID ini. Yang pertama adalah China factor. China factor mereka tumbuh gitu kan, dan bahkan PMI-nya juga sudah di atas 50, tetapi secara industri mereka itu masih suboptimal sehingga masih membutuhkan impor bahan baku dari ASEAN dan juga dalam hal ini Indonesia. Negara-negara seperti misalnya Amerika Serikat dan Jepang, Eropa itu agak stabil ya. Kalau kita lihat trennya cukup stabil meskipun mereka masuk ke wilayah resesi, tapi ekspor kita ke sana lumayan stabil meskipun ada penurunan, tapi tidak cukup besar gitu ya. Dan bahkan di negara-negara seperti Eropa gitu ya, secara umum mengalami kenaikan, dan juga Australia juga mengalami kenaikan. Nah ini kenapa? Karena ada relocation factor. Jadi sebelumnya mereka tergantung pada China, mereka mulai mencari negara-negara yang bisa menjamin pasokan bahan kebutuhan pokoknya, itu jadi tidak terlalu tergantung lagi. Nah ini kita bisa lihat juga kalau komponen yang paling banyak itu yang diimpor dari negara-negara tersebut sebenarnya adalah seperti machinery, electronic, parts and components, dan juga kemudian beberapa terkait dengan biji besi, logam. Nah ini beberapa diantaranya juga mulai teralihkan ke ASEAN, pasar ASEAN dan juga Indonesia. Nah ini juga sebenarnya tren yang menjanjikan. Tinggal bagaimana dalam hal ini pemerintah bisa mensupport industri untuk tetap bisa bergeliat di masa pandemi ini. Nah, dengan kenaikan ekspor begitu 14,33% dibandingkan dengan Juni 2020 lalu dengan angka 13,73 miliar US dollar, apakah ini juga bisa menjadi salah satu penopang indikator perbaikan ekonomi di kuartal 3 di tahun ini? Anda melihatnya seperti apa? Betul, Mas. Jadi ini merupakan salah satu peluang kita juga untuk menghindari kontraksi di kuartal ketiga. Meskipun demikian, tentunya faktor yang paling utama adalah dari sisi konsumsi domestik, ya, karena ini masih kontributor terbesar buat ekonomi. Tetapi setidaknya, kalaupun ini sumbangannya tidak sebesar konsumsi domestik, tapi tetap positif. Dan ini kalau dilihat di kuartal kedua kemarin, net export gitu ya, kalau dibandingkan dengan konsumsi, dibandingkan dengan investasi, government expenditure yang justru terkontraksi hingga minus 6,9%, ya net ekspor kita justru positif gitu. Nah ini sebenarnya suatu sumbangsi yang lumayan ya buat perekonomian kita, sehingga kemarin peluang kita untuk terperosok lebih jauh itu tidak terjadi gitu ya, sehingga di kuartal ketiga ini kita juga masih bisa, selain kemudian mendorong konsumsi domestik, kita juga masih bisa mendorong kinerja industri dan mendorong kinerja ekspor. Tapi kalau kita lihat dengan rinciannya begitu, ekspor migas begitu turun 49,69% secara year on year, namun ada yang cemerlang begini kinerjanya, itu ekspor pertanian begitu, seiring sejalan dengan yang menjadi kalau kita lihat soal laporan pertumbuhan ekonomi kita, pertanian juga masih cukup cemerlang begitu. Ini naik 24,1% secara year on year atau nilainya 350 juta US dollar. Seperti apa Anda melihat dengan kenaikan ekspor pertanian ini? Haruskah memang kita melihat begitu dengan potensi yang besar di sektor pertanian dan kita memaksimalkan hal tersebut? Betul, Mas. Jadi kalau kita melihat sektor yang tumbuh positif kemarin, ICT dan sektor pertanian, ini adalah sektor yang sangat bisa diandalkan menuju kuartal ketiga ini, di kuartal ketiga. Karena kuartal kedua meskipun sektor yang lain anjlok, sektor pertanian dan ICT itu menjulang sendirian. Nah, begitu juga dengan kalau kita lihat secara tren dunia, agricultural sector ini juga merupakan salah satu yang menjadi primadona. Kenapa? Karena mereka sekarang sedang menumpuk stok ya. Kan di masa pandemi ini yang kebijakannya adalah kebijakan stocking. Jadi bagaimana untuk menjaga suplainya sehingga tidak terjadi kekurangan gitu ya. Dan dalam hal ini ada beberapa negara yang justru memperlambat ekspornya, seperti misalnya Vietnam dan Thailand, yang justru mengurangi ekspor dalam hal ini produk-produk pertaniannya untuk bisa memenuhi kebutuhan domestik. Kita belum ke arah situ, kita masih, saya rasa masih dari sisi stok masih cukup, dari sisi produksi juga kemarin kita panen gitu ya, dan masih sangat bisa mengentertain juga pasar luar negeri. Nah dalam hal ini ya tinggal dijamin saja ketersediaannya sepanjang waktu.